Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau cerita pengalaman aku sendiri waktu karantina masuk ke Hong Kong. Waktu itu kan aku berangkat dua orang, terus hari Jumat kayaknya ya, terus dari Semarang ke Jakarta. Udah sampai Jakarta mau check in lagi, kan transit, mau check in lagi dari Jakarta dari Jakarta ke Singapura, itu ternyata cancel. Terus aku langsung hubungin pihak PT dan di situ aku disuruh, kan nunggu, nggak tahu mau pulang apa mau lanjut ganti beli tiket lain gitu. Terus sampai sore aku nunggu, akhirnya aku berangkat ditunda 2 hari, terus hari Minggunya baru langsung berangkat ke Hong Kong, nggak transit. Terus di itu tidur di penginapan, terus berangkat pagi-pagi dan udah sampai di Hong Kong. Kan itu kita harus ada karantina dan sebelumnya itu belum ada peraturan karantina, tapi karena pokoknya bulan 3 gitu ada peraturan baru harus karantina, jadi aku ikut yang peraturan baru itu. Terus aku harus karantina selama 14 hari dan udah sampai di Hong Kong itu kan harus karantina. Aku dijemput majikan dan aku dibawa, gak tahu, biasanya kan itu kan ke hotel kan karantinanya. Nah waktu itu aku tuh gak ke hotel guys, tapi di rumah kosong, rumah biasa gitu, rumah flat gitu, tapi itu tuh rumah yang kosong, bener-bener kosong. Dari gimana ya, rumahnya itu kayak orangnya itu dulu di situ tapi sudah pindah gitu. Rumahnya itu kosong, terus kotor gitu, nggak ada apa-apa. Kamar mandi juga kotor, kayak rumah apa namanya, rumah udah nggak baru gitu rumahnya. Terus dapur, kamar mandi itu udah nggak layak dipakai guys. Terus di situ ada 3 kamar, terus kayak ruang tamu gitu, terus dapur, kamar mandi, tapi di situ itu nggak ada barang apapun, cuma kayak kotor-kotor ya, udah nggak bisa dipakai gitu. Harus kayak rumah mau direnovasi gitu. Dan aku tuh tidur di situ guys selama 14 hari, lebih dari 14 hari, karena terus waktu itu baru kalau tiap malam kan guys, tiap malam itu pasti aku jam berapa ya, jam 7, mulai jam 7 kan aku pasti tutup pintu kamar tuh, kan aku takut karena sendiri. Kalau jam 7 udah aku tutup pintu kamar, udah nggak denger suara luar. Terus di atap itu kayak ada yang ketuk-ketuk gitu sampai malam. Terus kayak ada hewan gitu, kayak tikus gitu, jalan ke mana itu ya, jalan ke, kan ada jendela, terus jalan kayak naik gitu tiap malam itu. Terus ada yang ketuk-ketuk gitu di atap rumah, kayak ada orang yang bangun rumah gitu. Terus di situ udaranya pengap gitu guys, karena kayak rumah kosong, bener-bener rumah yang kosong. Terus udah berjalan berapa hari gitu kan, aku kayak nggak enak badan, terus badannya panas gitu ya, mungkin aku masuk angin, karena biasa kalau di Indonesia kan pasti keluar rumah, kalau nggak kan di depan rumah lah. Di situ kan karantina nggak boleh kemana-mana, terus pengap gitu. Terus
waktu terus waktu itu aku bilang sama majikan kalau aku butuh Panadol karena badan aku panas, gak enak gitu, gak enak badan gitu. Terus mungkin dia ketakutan karena emang lagi ada corona kan. Terus dia telepon ambulan, aku dibawa ambulan malam-malam, dibawa ambulan. Terus aku dicek, aku dibawa ke rumah sakit tapi sama ambulan itu. Terus dicek malamnya itu dicek, terus paginya hasilnya keluar jam 1 apa jam 2 gitu, keluar hasilnya dan ternyata itu negatif. Aku emang nggak kena corona. Emang mungkin majikan berpikirnya aku kena corona apa gimana, tapi aku ngerasa kayak emang gimana ya, pengap aja gitu di dalam rumah. Terus badan kayak sakit semua gitu, udah kayak cuma meriang biasa gitu. Tapi kan kalau orang sini kan mikirnya kan yang sampai ke sana-sana. Terus makanya aku dibawa ke rumah sakit, diambil sama ambulan. Terus dan hasilnya negatif. Terus aku disuruh pulang. Aku pulang waktu itu di mana, di daerah hampir deket Mongkok sih ya, daerah situ rumah sakitnya. Terus aku pulang lagi guys, terus aku pulang ke itu kan, ke rumah kosongnya itu waktu itu masih dalam karantina. Aku belum, itu masih pakai gelang yang karantina itu kan nggak boleh dilepas. Terus kalau lagi karantina kan nggak boleh kemana-mana, keluar rumah aja nggak boleh, mau beli makan aja nggak boleh. Yang beli makan itu bosnya, dia order gitu. Terus kalau jam makan tinggal orangnya itu nganter gitu, nanti aku kasih uangnya dari pintu, buka pintu. Terus udah itu doang sih. Terus dia kasih kayak jajanan gitu buat makan, terus kayak mie gelas gitu buat sarapan, makan siang gitu. Terus belikan air minum dulu waktu itu. Terus karena aku mungkin pengap gitu kan, terus agensi juga tahu. Terus agensi nelfon aku disuruh buka jendela juga. Terus aku pindah ke kamar yang satunya itu yang deket jalan, terus dekat pintu masuk juga kan. Terus aku pindah di situ, aku bersihin karena rumah kosong tahu sendiri kan, pasti kotor kayak gitu kan. Terus aku bersihin, aku pindah ke kamar yang itu, yang sebelahnya itu. Kalau dulu kan kamarnya kan di dekat toilet kan. Nah itu kan kalau malam pintunya ditutup kan udah nggak ada bunyi apapun. Terus aku pindah ke yang depan itu, kalau malam pasti terdengar kayak orang masih rame gitu di luar. Jadi walaupun di situ tapi nggak ada lampu guys, tapi aku dikasih lampu kayak lampu kecil gitu. Terus dikasih batu gitu, dikasih sama majikan. Terus aku tidur di situ. Jadi kalau malam itu kayak nggak takut gitu ya. Emang ya sebenarnya nggak takut sih waktu di kamar yang dalam itu, karena aku berpikir emang ini lagi kayak cobaan. Mau sukses kan pasti ada cobaan, ada rintangan gitu kan. Nah ini kan lagi awal rintangan, masa aku harus menyerahkan? Nggak mungkin. Ini lagi pertama awal aku mau berjuang, masa harus nyerah? Kan nggak mungkin. Jadi aku bawa enjoy aja. Dan aku sakit pun kayak nggak takut gitu, walaupun dia mikirnya corona atau apa, aku nggak takut, kayak biasa aja gitu guys. Terus waktu itu udah selesai karantina, aku masih di situ. Aku nggak boleh ke balik ke agensi, kayak
harus tinggal di situ aja gitu. Biasanya kan kalau udah karantina kan terus ke agensi, terus diambil sama majikan. Aku enggak, tapi tinggal di situ, terus aku check up medical, terus aku balik lagi ke situ, ke rumah itu. Terus waktu itu aku berada di Mongkok sih. Terus udah selesai tahu hasilnya medical itu, terus tanggal 9, pokoknya tanggal 9 bulan 4 2020 itu aku masuk ke rumah majikan. Dan itu aku gak dijemput sama majikan, aku cuma diincar-incar, kasih tahu nanti kamu kesini exit ini, terus MTR Mongkok kamu dari exit ini kan, terus kamu nanti ke sini, turun di sini, terus kayak dikasih foto gitu, nanti dikasih arah-arahan gitu sih. Nanti ada lampu merah, kamu belok sini, ke sini gitu. Ya alhamdulillah sekarang udah 1 tahun di sini, ya kurang 1 tahun lagi finish kontrak. Emang pengen sukses itu pasti ada perjuangan, kita itu harus berjuang, nggak mungkin instan gitu sih. Tapi ya dibawa enjoy aja lah, karena emang di negeri orang, kalau misal mungkin kalau di rumah nggak mungkin kan mau tinggal di situ, tapi gimana kita mau pergi juga nggak bisa, jauh dari keluarga, jauh rumahnya jauh. Pokoknya intinya gimana ya harus sabar hadapi dengan ikhlas. Harus ikhlas sih, kalau nggak ikhlas ya pasti ngedumel. Tapi harus ikhlas, karena emang pengen sukses itu ya harus ada perjuangan. Awal itu pasti ada kayak kesulitan, gimana ya, pokoknya intinya gitulah. Alhamdulillah sekarang udah 1 tahun. Oke guys, ceritanya begitu guys, waktu aku karantina di rumah kosong. Oke guys, bye bye.